Nah, gue sekarang lagi seperti biasa ya, bareng Pak Pepep sebagai salah satu service advisor di dealer resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor. Ya, beliau ini memang di pusat ya, dan gue sekarang lagi di pusat. Pak, apa kabar Pak? Baik, Om Gejot. Oke Pak, beberapa hari yang lalu Pak sebenarnya, jadi konten ini berdasarkan permintaan ya, dan memang kebetulan belum juga dibikin gitu semacam penjelasan terkait gardan atau transmisi. Apa sih, gue juga sebenarnya kurang begitu paham apa itu gardan. Kemudian seringkali gue tawarin gitu kan teman-teman semuanya biar pakai oli-oli Yamalup yang ori gitu. Sampai kemarin-kemarin itu ada video-video terbaru bahwa sekarang itu kemasan oli dari Yamalup itu kan baru ya. Jadi ada barcode-nya itu di depan, terus kemudian kemasannya itu mesti dicolok. Jadi maksudnya nggak bisa dipergunakan kembali gitu. Dan itu tuh sebenarnya udah berlaku dari dulu-dulu gitu kan. Udah berlaku dari dulu-dulu, supaya gue nggak tahu karena apa gitu, dan alasan dasarnya cuma yang ya memang kadang-kadang gue juga suka nonton YouTube bahwa di sana tuh kadang ada juga yang ngasih tahu ada oli Yamalup yang palsu gitu. Jadi ya mungkin salah satu alasan dari pihak perusahaan juga ya karena itu, untuk membedakan mana Yamalup yang original dari Yamaha, mana juga yang Yamalupan. Iya. Nah, by the way, gara-gara ada yang nanyain itu beberapa hari yang lalu, Pak. Jadi saya tuh gua mau langsung aja ngobrol gitu. Bapak kan sebagai ahli, ya. Jadi memang setiap ganti oli mesin itu apakah mesti diganti juga oli gardanya, gitu. Pertanyaannya sih itu. Cuma gua mau lebih detail aja biar sekalian satu konten kita jelaskan aja sekalian gitu kan ke teman-teman semuanya. Jadi oli gardan itu sebenarnya untuk melumasi gardan kan tentunya. Cuma gue penasaran aja, gardan itu apa sih Pak sebenarnya? Sebentar Om Gejot. Saya kalau disebut ahli, belum ahli. Oh, belum ahli. Ya. Cuma ya setidaknya mengetahui Pak. Nah, Ya. mungkin saya sedikit mengetahui gitu Pak Gejot. Karena Soalnya kan Bapak tuh sebagai service advisor, saya kan sebagai apa vlogger kan ya. Jadi bisa aja nih Om Gejot ini. kalau nanya jago. Kalau ngejelasin belum lagi juga. Oke. Jadi saya jelasin fungsinya dulu aja tuh Om Gejot ya. Ya. Jadi fungsi oli gardan itu sama fungsinya sama oli mesin. Dia sebagai pelumas. Jadi bedanya kalau sama oli mesin, dia juga sebagai pendinginnya, sebagai buat menjaga si spare partnya, komponen-komponen di dalamnya. Terus yang membedakan si oli mesin sama si oli gardan, kalau si oli mesin itu kan terbakar ya Om Gejot. Nah, kalau misalkan si oli gardannya, dia cuma melumasi part-part yang ada di bagian gardan. Jadi cuma beberapa spare part yang berada di dalam gardan itu. Untuk pergantiannya Om Gejot, kalau misalkan idealnya itu di kilometer 6.000 dan maksimal di 12.000 kilometer Om Gejot. Oh, jadi Panjang juga kalau buat oli gardan. karena memang tidak terbakar tadi. Tidak terbakar, dari dia cuma menjaga si spare part yang berada di gardan itu untuk melumasinya itu. Memang ada berapa komponen itu sebenarnya di gardan itu sampai olinya itu awet juga ya. Kalau ya terhitung awet kalau dibandingkan dengan oli mesin yang memang disarankan setiap Per 2.000 per atau 2.000 maksimal per 3.000 km. atau maksimal 3.000 kilometer itu harus diganti Betul, kan. betul. Jadi memang dikit ya part-partnya gitu kalau di gardan. Part-partnya emang sedikit. Kalau di motor Yamaha itu paling gearnya ada 2, tambah paling sama bearing-bearingnya ada sekitar 4 sampai 5 bearing itu aja.
Jadi untuk menjaga performa si gear itu dan untuk memanjangkan umurnya si gear itu. Apa akibat dari Nggak dikasih telatnya? oli gitu. Nggak, kalau misalkan Telat ya ganti oli. telat ganti oli gardan gitu. Jadi kalau misalkan telat ganti oli gardan, Om Gejot, pastinya ke si spare partnya cepat rusak, cepat aus, dan terdengar suara mendengung. Sama ini Pak, satu lagi ada penanya nih. Kalau misalkan ada ciri-cirinya seperti apa? Kemudian biar nggak ditipu sama bengkel-bengkel umum. Maksudnya ditipu sama bengkel-bengkel. Emang bengkel-bengkel umum suka nipu nggak juga kali ya. Jadi gue meluruskan, sorry gue tadi udah baca ya, jadi udah kebaca. Meluruskan aja, jadi biasanya mungkin ada oknum-oknum mekanik yang kadang kerjanya di bengkel umum itu mereka suka jahil-jahil gitulah ya, demi keuntungan lebih, biasanya demi profit lebih. Nah cuma intinya itu loh Pak yang ditanyakan, jadi oli Yamalup buat gardan itu yang mana nih Pak? Ini kebetulan di belakang kita oli semua nih dari Yamalup original. Yang gardan itu yang mana Pak? Buat Oli gardan itu yang botolnya ini Pak. Ini ada oli gardan buat motor Mio yang isinya 100 mili Pak. Jadi kita ada 3 macam oli gardan yang itu isi volumenya beda-beda, yang ada yang 100 mili, kemudian terus ada yang 140 mili. 140 mili. Motor Mio J X-Red 115 sama Mio J, terus Sol GT-nya yang 115. Nah ini tolong dicatat ya teman-teman, biar nanti nggak gue jelasin lagi. Nah, betul. Oh iya, lupa satu lagi, yang ini kalau buat yang 100 mili ini pemakaian untuk Mio M3, Mio Z, Mio S. Nah, enggak Pak, itu biar memperjelas aja ya. Jadi yang 100 mili sama yang 140 mili itu berdasarkan cc kah, berdasarkan apa, atau kapasitas memang dari mesinnya, atau apa yang membedakan kenapa harus ada yang 140? 140 ya. Kalau yang membedakan itu ini kapasitas si ruang penampungan dari gardannya itu. Kalau buat yang 115 emang itu si ruang penampungan oli gardannya agak besar juga. Jadi kalau misalkan dikasih yang 100, takutnya dia nggak semua terlumasi. Oh seperti itu. Kalau misalkan motor-motor yang kayak Aerox, Nmax, Yang ini Pak. Pakai yang oh berarti jadi ada 3 ya, ada 3 jenis. Nah ini jenis yang terakhir nih. yang jenis yang terakhir Botolnya emang warna hitam ya? dia ini khusus premium Pak. Oh, dari produk Yamalup untuk oli gardan khusus, dan ini tuh yang versi premium. Cuma yang ini juga memang ori kan? Ya. Cuma nggak premium. Maksudnya apa nih? Yang premium itu untuk motor-motor kekinian apa gimana? Bisa dibilang motor kekinian itu NMAX family. Oh, Maxi Family. Ya, Nmax, Aerox, Lexi, kemudian X-Max juga bisa. Ya pokoknya itulah ya. Generasi-generasi yang baru-baru ini keluar ya, ya pokoknya yang keluarganya Maxi ya. Betul. Jadi ini gimana nih yang premium tuh gimana? Kalau yang premium itu isi volume olinya 150 mili. 150 mili. Betul, dia karena sih ya betul kayak tadi juga sih, volume si yang dibutuhkan di oli di bagian gardannya emang buat si Maxi kan agak lebih gede juga. Jadi dia membutuhkan volumasnya agak lebih banyak. Oke. Terkait kekentalan Pak, misalkan ada yang cc 125 misalkan, terus itu kan yang 155 buat yang si Maxi Family, apakah ada perbedaan dari bukan oktan, oktan ya disebutnya atau apa Pak? Bukan ya. Kekentalan dari olinya itu apakah sama gitu, apa atau beda? Kalau di oli gardan buat kekentalannya sama sih Pak.
Sama aja ya. Oh, jadi Dia cuma volumenya aja. Yang ada yang 100, 140 sama yang 150. Kalau buat kekentalannya sama, sama. oke. Ini ada satu lagi nih Pak, penanya Pak. Tanggung ya Pak. Stop it. Apakah oli Gardan untuk X-Max atau buat N-Max yang biasa, mungkin yang ini ya, yang premium ya, itu dipergunakan untuk motor Yamaha Gear 125. Ya Yamaha Gear yang baru juga, Yamaha Gear itu kan. Itu bisa dipergunakan ya kalau misalkan Yamaha Gear pakai oli yang premium untuk Nmax, nggak apa-apa atau ada efek samping lainnya. Bisa digunakan, cuma nanti dilihat si kapasitas yang dibutuhkan si oli buat Yamaha Gear itu. Jadi tetap sebenarnya kemasan ini berarti berdasarkan ruang gardan yang untuk dilumasi itu ya. Oh gitu. Jadi nggak ada masalah tapi nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai oli gardan yang buat Nmax terus dimasukkan ke gardan Yamaha Gear atau motor yang lainnya yang 125 cc nggak ngaruh ya. Pokoknya yang lainnya aja yang mau Mio berarti ya sama aja ya. Mau Mio atau dan lain. Nah, cuma gue penasaran mau balik nanya, lo mau ngisi Yamaha Gear kan udah disediain sama Yamaha, ada Yamaha Loop yang versi 100 mili ya. 100 mili, ngapain lo beli yang 140, 150 mili? Iya nggak sih? Ya kalau misalkan kecuali emang lu punyanya yang punya stok oli gardan gitu buat yang Nmax gitu, itu nggak apa-apa sih ya. Cuma ya disesuaikan dengan kapasitas gardan. Kalau misalkan yang Nmax kan 150 mili, jadi kalau misalkan dimasukin ke gear berarti ya disisain 50 mili ya berarti. Betul. Ya, seperti itu. Oke deh Pak, terima kasih banyak nih ya. Jadi jelas banget terkait oli oli gardan dan tentunya ini ada kemasan yang ori atau sama bisa dipotek juga depannya ada barcode-nya bagaimana? Oh iya, jadi untuk produk Yamaha Loop ini mau oli gardan mau oli mesin itu sama ya, bisa depannya itu bisa dipotek dan ini tuh kemasannya satu kali pakai Pak. Betul, satu kali pakai, jadi ini tuh nggak bisa dipergunakan ulang. Cuma kalau gardan ini kayaknya digimanain Pak, bukannya digunting apa gimana? Jadi kalau buat sekarang kita ini bisa dibuka di sini, tapi sehabis itu kita potong ininya dan kita tusuk pakai paku. Oh, itu SOP-nya ya. Oh. Oke deh teman-teman, jadi itu aja ya. Terima kasih banyak Pak waktunya, ini sorry ngeganggu, mudah-mudahan lancar. Amin. Sehat selalu Pak. Semoga servisnya juga semakin memuaskan para pelanggan. Dan tentunya buat teman-teman semuanya yang mau servis motor, kemana lagi kalau bukan ke dealer resmi, bengkel resmi Yamaha Jaya Perkasa Motor, dimanapun itu. Khususnya yang di pusat itu ya temui aja. Pokoknya Pak Pepep ini seorang yang baik, ramah dan suka melayani sepenuh hati para pelanggan Yamaha tercinta. Iya. Oke deh teman-teman semuanya, kita lanjut aja dulu ke lihat-lihat di bengkel ya. Siapa tahu ada yang lagi ganti oli gardan nih. Gue mau lihat ada yang servis oli gardan apa enggak. Oke deh, kita langsung aja go.